hari ini kita bisa melaksanakan sebagaimana yang sudah kita rencanakan bersama. Hari ini kita akan melaksanakan praobservasi, yang mana nanti Pak Ujang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas. Nah, kemudian nanti ada kegiatan observasi juga di kelas untuk melihat dari kegiatan praobservasi ini. Bagaimana Pak Ujang, sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan praobservasi yang nanti akan Pak Ujang laksanakan di kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya apa tuh? Baik, untuk pembelajaran di kelas, untuk pertemuan yang akan datang, tujuannya itu saya akan membahas seputar menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimana tujuannya itu peserta didik itu mampu mengenal apa itu ghibah, kemudian mendeskripsikan atau memahami bahwa Islam sangat melarang perilaku ghibah ini. Kemudian nanti bagaimana peserta didik ketika karena ghibah ini biasanya dilaksanakan oleh beberapa kelompok orang yang membawa informasi yang belum jelas adanya. Jadi peserta didik jangan dulu percaya kepada apa yang dikatakan seseorang, tapi harus bersikap tabayun dulu. Bisa melaksanakan tabayun ketika mendapatkan informasi yang belum tentu benar adanya. Cukup Pak? Insya Allah cukup. Ini saya konfirmasi dulu Pak ya. Jadi untuk nanti materinya itu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Dan untuk tujuan pembelajarannya yang saya bisa simak tadi ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengenal apa maksud dari itu sendiri. Ya, maksud dari pembelajaran ghibah ini mungkin ya, dengan tabayun ini. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan atau memahami dari konsep ghibah dan tabayun ini, mungkin itu Pak ya. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mana yang termasuk dengan ghibah, mana yang harus dilaksanakan dulu tabayun, mungkin itu Pak. Itu cukup Pak? Begitu ya. Kemudian yang kedua Pak, nih pertanyaan yang kedua, ini terkait area pengembangannya nih Pak. Area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran. Area pengembangan yang ingin dicapai akhir ya. Di sini karena ini kaitannya mungkin dengan karakter juga ya Pak ya. Nah, ghibah ini adalah salah satu karakter yang diharapkan. Menghindari ghibah ini adalah suatu karakter yang diharapkan oleh Islam, itu supaya tercipta keharmonisan atau kerukunan dalam kehidupan. Karena peserta didik diharapkan itu bisa mengimplementasikannya ataupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah terutama, keluarga, dan di lingkungan masyarakat di mana dia bergaul. Dari ketiga tujuan ini mungkin mengerucut kepada pengimplementasian gitu Pak ya. Selanjutnya Pak, satu lagi nih, strategi yang dipersiapkan jadi supaya yang tadi itu harapan-harapan Bapak dapat tercapai nih Pak. Strateginya seperti apa tuh yang sudah Bapak siapkan?
terkait dengan strategi. Ya. Kalau tidak salah strategi itu cara mungkin ya, lebih ke cara bagaimana si peserta didik itu bisa tahu dan paham terlebih dahulu sebelum nantinya bisa menerapkan. Nah, sementara strategi yang dapat ditempuh mungkin dari persiapan dulu sebelum pembelajaran, menyiapkan dulu bahan ajar, kemudian di pelaksanaan di kelas melalui strategi itu kan cara saya supaya menyampaikan materi dan dapat ditangkap oleh anak. Gitu. Yang pertama yang melalui metode ceramah seperti biasa, mengulas dulu garis besar apa itu materi yang akan disampaikan. Kemudian di situ supaya pembelajaran lebih menyenangkan gitu dan disukai anak, saya mencoba belajar melalui teknik apa yang disebutnya itu Pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi mungkin iya. Diferensiasi sesuai minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Gaya belajar. Gaya belajar. Dari mulai bertanya dulu seperti pembelajarannya ingin seperti apa gitu, kepada siswa. Nah ternyata setelah ditanya atau melakukan apa disebutnya asesmen awal. Nah kemudian peserta didik ada yang ingin belajar melalui penampilan drama atau yang disebut dengan demonstrasi. Kemudian ada drama yang menunjukkan seputar gibah itu, yang di dalamnya ada materi terkait gibah itu. Kemudian yang kedua ada kelompok siswa yang ingin menjelaskan seputar materi gibah dan dalil yang berkaitan dengan gibah. Kemudian ada lagi siswa yang ingin pembelajarannya melalui peminatan atau sesuai keterampilan si peserta didik. Ada yang suka dengan kaligrafinya. Kalau kaligrafi itu ditugaskan si anak membuat kaligrafi dalil yang berkaitan dengan larangan gibah. Kemudian ada yang membacakan puisi seputar gibah. Kemudian ada lagi yang membuat gambar atau sejenis poster yang berkaitan dengan pelarangan gibah itu sendiri. Jadi yang Bapak laksanakan ini bervariasi Pak ya? Lumayan bervariasi. Untuk pembelajarannya Pak terintegrasi juga dengan KSM mungkin ya? Insya Allah. Jadi saya izin konfirmasi dulu Pak. Pertama yang disiapkan itu yang pertama Bapak akan menyiapkan bahan ajar gitu ya, yang sudah akan disiapkan nanti. Yang kedua metodenya itu menggunakan metode ceramah untuk lebih menekankan pemahaman terhadap anak. Yang ketiga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi untuk yang ini Pak, Bapak sudah kelompokkan. Jadi sebelumnya Bapak sudah membahas terlebih dahulu untuk pertemuan nanti. Untuk pertemuan sehingga anak ada yang minat untuk membuat kaligrafi, dalil, berarti Bapak sudah membahas dengan anak begitu. Ya, terkait persiapan. Persiapannya sudah disampaikan gitu ya. Jadi nanti pas begitu pelaksanaan pembelajaran anak sudah mempersiapkan untuk baik. Saya sangat tertarik nih Pak, sudah tidak sabar untuk melihat langsung di kelas. Nah kira-kira Pak ini kapan nih Bapak akan melaksanakan observasi di kelasnya? Terkait insya Allah untuk pelaksanaan, karena kebetulan besok juga ada jadwal di kelas yang akan diajar.
Besok mungkin Pak ya. Ya, insya Allah. Di kelas mana itu Pak? Itu di kelas G insya Allah. Di kelas 7G jam ke ke jam kedua siang. Jadi saya izin Pak melihat pembelajaran di kelas 7G jam kedua. Apa itu mengajar PABP Pak ya? Maaf tadi saya belum bertanya. ya PABP kelas 7 Pak ya. Sebelumnya terima kasih Pak atas kegiatan ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan besok. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tidak bukan itu lagi. Kelompok silakan, kelompok 1 silakan depan, kelompok 2 silakan depan, kelompok 3 silakan depan. Nah, bagi yang berbeda dengan kesadaran selanjutnya silakan. Nah, dari kelompok yang lain yang akan menjelaskan seputar hibah. Silakan depan. Kejadian apa? Kejadian besar apa? Yang sekarang kita berikan kesempatan yang sudah berada untuk kelompok 1 untuk mengadakan nama. Boleh langsung oleh pembukaan dulu, silakan. Oke, maaf ya teman-teman. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Insya Allah semangatnya luar biasa. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan observasi ya di kelas. Semoga kegiatannya sudah sesuai dengan apa yang ada di belajar. Tapi untuk memperdalam pertama dari kekuatan yang ada dalam diri Pak Ujang, dalam artian hal yang sudah baik. Kira-kira hal yang sudah baik dari pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ujang itu dalam hal apa
tujuan ajar dari siswa, dari pembelajaran tersebut, dari materi tersebut. Dengan demikian siswa ada yang mampu menyebutkan kembali terkait materi apa yang saya sampaikan. Dan itu ada yang mampu ke depan istilahnya menyampaikan, berbagi ilmunya kepada siswa. Jadi Pak Ujang sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu ya. Selanjutnya Pak Ujang yang barusan kan Pak Ujang merasa sudah baik, baik. Kira-kira anak tidak yang menurut Pak Ujang harus diperbaiki begitu dari setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan melaksanakan observasi juga. Nah, kira-kira ada atau tidak? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada, kira-kira apa itu dari poin yang mana yang perlu diperbaiki? Rasanya banyak sekali yang harus diperbaiki dari khususnya dari saya sebagai seorang pendidik dalam pendidikan materi. Di antaranya dari segi pengelolaan kelas, kemudian cara memahami saya sebagai guru pada siswa. Jadi belum sepenuhnya itu kalau istilah di organisasi mengetahui kebutuhan anak. Nah, dari situ saya merasa belum sepenuhnya memahami. Sebagian anak mungkin sudah bisa dilihat ya. Kemudian ada lagi dari segi menemukan bakat siswa. Ya, kekurangan saya terutama kalau dalam mengajar itu kadang-kadang memang kalau titik fokus sudah ada, tapi kadang-kadang kalau dalam bicara sudah ada lebar dari tujuan utama. Itu yang harus Jadi kalau yang ini titelnya orang yang senang bercerita mungkin ya. Ini saya akan masih dulu ya Pak ya. ya. Jadi yang perlu ditingkatkan ya, berarti ditingkatkan terutama dalam pengolahan kelas ya. Dan juga saya melihat untuk posisi meja itu berkelompok kalau bisa duduknya juga yang berkelompok. Juga cara memahami, mulai belajar, mungkin minat ya. Itu mungkin perlu hal yang ekstra dalam artian saya tahu bahwa Ujang mengajar tidak hanya di satu kelas saja, tapi ada salah semua kelas yang harus. Nah selanjutnya Pak, dari hal-hal yang Bapak merasa harus diperbaiki, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan untuk tindakan apa atau kegiatan apa atau misalkan ya hal apalah yang dapat meningkatkan yang tadi Bapak merasa hal tersebut ada yang harus ditingkatkan, bagaimana caranya? Meningkatkan mungkin yang keren berkaitan dengan
bisa di kaca, tapi yang lebih efektifnya kan ada audiens dan juga tadi harus belajar. Pasti kan dalam belajar harus ada orang yang bisa ditanya untuk apa yang harus kita lakukan dalam artian belajar mungkin bisa ke Mas Jawa dan bisa bertanya dan lain sebagainya. Ya Pojang mungkin itu yang hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kira-kira ada lagi tidak yang ingin Bapak sampaikan gitu? Saya barusan dari rencana debat lagi dari perbaikan tersebut. Jadi hal yang sering saya lakukan, bukan sering kita lakukan itu semua dalam peraturan biasa. Jadi kan ini bukan menyanyi memuji kan ada dekat di depan ibu ya. Nah memang dari beberapa bulan ada saya suka mengambil apa sedikit malahan lebih banyak dari motivasi ataupun kata-kata apapun lah yang suka keluar dari ucapan oleh ibu. Saya sering yang mencek bahasa Sunda autornya karena begitunya berenang